Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wahid Tirta Wardana, NPM saya 2478 dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai Cisco Packet Tracer yang bagian investigate the TCP IP and OSI models in action gitu ya. Dan di sini kita akan belajar gitu ya. Nah, di sini kita akan memiliki dua objek utama, yaitu XML HTTP Web Traffic. Yang kedua itu adalah display element of the TCP or IP protocol suite. Gitu ya. Dan di sini ada backgroundnya gitu ya. Yang mana inti dari background ini adalah kita gitu ya, memahami apa isi dari TCP dan IP gitu ya, melalui OSI models gitu ya. Jadi apa aja sih detail yang ada di dalam TCP atau IP melalui Cisco Packet Tracer ini gitu ya. Dan kita di sini langsung masuk ke instruksi yang pertama gitu ya. Kita aja. Dan di sini kita akan masuk aja ke instruksi yang pertama atau bagian pertama, yaitu XML HTTP Web Traffic gitu ya. Dan langsung masuk ke step 1, switch from the real time to simulation mode gitu ya. Kita beralih gitu atau berpindah dari real time ke simulation gitu ya. Dan di sini kita akan pencet simulation dan ya langsung ke bagian yang B. Karena di sini klik simulation mode icon from real time mode to simulation mode kita udah lakukan gitu ya kan. Nah, terus kita masuk ke bagian select HTTP from the event list filter. Event list filter. Kita udah masuk ke event list filter. Habis itu button at the bottom, button of the bottom of the simulation panel to display the available visible event. Dan kita di sini kita edit filter, terus kita ke MIC dan kita di sini checklist HTTP yang ada. Button toggle the show all none, kita show all none. Dan di sini kita bakal how the checkbox from the unchecked to check or check to uncheck depending on the current set, dan klik show all none to check box until all box are clear the select HTTP. Dan kita di sini hanya suruh select HTTP gitu ya. Dan kita close, terus kita close the edit filter window, the visible event sold now only display HTTP. Jadi yang kita tampilkan di sini adalah HTTP aja gitu ya kan. Nah, di sini terus kita masuk ke generate web HTTP di bagian kedua, yaitu langsung aja kita ke bagian web client gitu ya. Ada di sini di komputer web client. Dan kita diminta untuk masuk ke web browser yang ada di desktop. Kita web browser dan kita tunggu beberapa. Dan ya, buffering. Oke. Ya, sambil kita menunggu ya. Nggak bisa dipegang, nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi ini kita disuruh masuk ke web, dan di sini kita udah masuk ke web. Kita salin gitu ya URL yang udah disediakan di sini, yaitu www.osi.local gitu ya. .osi.local. Nah, kita masuk ke web client, habis itu kita di sini paste. Habis itu kita klik go gitu ya. Kita minimize, dan karena di simulation mode is event driven, you must use the capture forward. Kita di sini suruh ngeklik gitu ya yang ada di sini gitu ya, panel control gitu ya, sebanyak 3 kali gitu ya, yang atau di sini nih mana ya, capture button is located is hand side of the blue band is the below the topology window of the button tree is the one on the right. Jadi kita klik off the tree 3 kali ke kanan gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Dan kita di sini sudah ngeklik 3 kali. Lalu bentar.
web server, web client, web server kita close ya biar nggak terlalu berat. Oke, dan di sini look at the web client browser page. Didn't anything change? Adakah yang berubah gitu ya di web client? Yep, seperti yang tadi kita lihat gitu sebelumnya. Dan di sini karena tadi kan masih kosong gitu ya. Ketika kita request gitu ya ke server untuk mengakses sebuah web server gitu ya. Di sini menampilkan web server gitu. Terus habis itu klik the first color square box atau box kotak ada di event list box under. Dan di sini ada ya mana tadi the event list column. Bentar. Klik the first color square box under event list type column. Mana lagi type column? Ini nih. Jadi kita di sini suruh klik sebuah kotak ini di bagian yang pertama gitu ya. Dan coba kita klik dan di sini menampilkan sebuah PDU information at device web client dari si device client gitu ya. Dan di sini dijelasin bahwa the video information at device web client window display in the window. Artinya di sini menampilkan bagaimana sih si web client itu nge-request ke web server gitu ya. Dan di sini ada dua tab utama yaitu OSI dan outbound video. Yang mana di OSI model ini menjelaskan beberapa mulai dari masuknya port gitu ya, terus internet gitu ya, atau Ethernet gitu ya, terus IP, terus TCP TCP or UDP dan HTTP. Dan di sini kita disuruh because it's in the start of the transmission, karena ini awal dari dia merequest sebuah dia merequest gitu web server ini web client ini nge-request ke web server gitu ya. Dan di sini are born even the RxMine gitu ya. The tree will be tree tab display adding for inbound video data when and even in the last event in the stream of traffic only the OSI model and inbound PDU model in tab display ya. Jadi di sini hanya terdapat OSI model dan outbound model gitu ya, atau outbound PDU details gitu ya, karena kita di sini awalnya adalah merequest gitu ya. Dan ensure that the OSI model tab is selection gitu ya, select gitu ya under the outliers column, klik layer 7. Jadi kita di sini suruh klik layer 7 gitu ya. Ini sudah klik gitu kan. What information is list the number step directly below the in layers and out layer box for layer 7. Jadi di dalam out layer gitu yang di 7 gitu, out layer layer 7 itu di sini adalah the HTTP client send HTTP request to the server gitu ya. Artinya sebuah klien merequest melalui HTTP ke server gitu. Dan di sini what is the destination port value for layer 4 gitu ya, under the out layer column. Jadi kita ke layer column, di sini kemana sih destination atau tujuan dari port itu sendiri, yaitu port 80 gitu ya. Dan dari mana gitu ya, dari source SRC ini adalah source gitu ya, source port, artinya dari port 1025 ke destinationnya itu 80 gitu. Dan what is the destination IP value for layer 3 under the out layer column. Jadi kita sini terdapat informasi gitu ya, bahwa IP header atau source IP dari si web client itu adalah 192.168.1.1 dan destination atau web si server itu adalah 192.168.1.254 gitu ya. Dan di layer kedua itu kita lihat di sini terdapat bahwa the next hop in IP address
and unicast the ARP process look it up the ARP table. The next hop IP address is the ARP table. The ARP process state the frame destination MAC address to the one found in the table. The device encapsulation the video into the internet frame. Jadi di sini gitu ya, ini adalah sebuah IP v6 gitu ya. Jadi kok IP v6 sih? Ini adalah sebuah alamat MAC address gitu ya, yang mana ini adalah dari PC client, dan ini MAC address dari web server gitu ya. Dan kita klik the outbound video details, kita klik outbound video details, dan information listed under the video format. Jadi di sini is the reflect the of the layer within the TCP or IP model. Jadi ini terdapat video format ini kayak lebih detail dari yang OSI model ini gitu ya. Kayak misal di sini ada Ethernet-nya gitu, terus IP-nya, TCP-nya gitu ya, dan HTTP request-nya. Dan di sini mana lagi? Detail provide even more detailed information that is listed under layer 2 on the OSI model tab. The outbound video detail provide more descriptive and detailed information. The value under this the MAC answers MAC within the Ethernet 2 selection. The video details appear on the OSI model tab under layer 2 but are not identified source question. What is the common information list under that IP section of video details? Dan di sini kita lihat di IP gitu ya, terdapat bahwa di sini terdapat gitu ya source IP, destination IP. Jadi di sini alamat dari si IP pengirim, dan di sini adalah IP penerima, atau di sini web server dan di sini web client. What is the list? Dan di sini terdapat source port dan destination port. Habis itu kita masuk ke check the next color square box the under list type column. Only layer 1 is active. Dan kita coba close di sini dan kita masuk ke web client yang kedua. Yaitu di sini hanya satu, the only layer 1 is active, not grayed out. Dan di sini hanya satu port yang aktif, yaitu per satu ya. The device is moving the frame from the buffer and placing it on the network. Dan di sini dia ngejelasin gitu, the device take out the frame for the buffer and send it. Jadi ini dia lagi ngirim gitu ya melalui fast Ethernet, dan fast Ethernet send out the frame, dia keluar gitu ya atau mengirim melalui frame ya. Dan kita lanjut the next HTTP type. Type box with even list and click in the layer sudah ada, dan out layer. Notice the direction of the arrow direct under the in layer column. It is point upward, casting the direction the data is traveling. Scroll through test layer, making note of the item previously viewed. At the top of the column, the arrow pointed to the right. This that the server is now sending the information back to the client.
comparing the information displayed in the in-layer column with the outlier column, what are the major difference? Jadi di sini masih tahu sih sebenarnya apa sih bedanya antara in-layer dan outlier. Ya, di sini outlier itu artinya dia nih send artinya mengirim, dan di bagian in-layer itu adalah menerima gitu ya. Jadi outlier ini kita ibaratkan sebagai web client, dan in-layer ini kita ibaratkan sebagai si server yang menerima apa namanya nih, the server send back a HTTP reply the client. Jadi ini dia kan tadinya di sini sebelumnya itu kan klien merequest gitu ya ke server, dan si server ini udah nerima di bagian yang kedua ini, dan lalu di yang ketiga itu ya, HTTP yang ketiga, si web server itu mengirim backnya, server send back the HTTP reply the client, artinya apa yang diminta sama klien itu dikirim oleh si server gitu ke sini tuh, di server receive at HTTP request gitu ya. Dan kita back, klik inbound and outbound the video. Aduh, di bagian inbound ya, dia di inbound ini apa nih, dan di sini ya menjelaskan seperti source IP, destination IP, TCP for destination, dan HTTP request ya. Intinya di bagian inbound dan outbound ini adalah menjelaskan gitu ya bagaimana apa namanya lebih detail dari si OSI model ini. Kalau di OSI model kan hanya begini gitu kan, hanya ngasih tahu gini, dan di outbound misalnya di mana nih layer 3, the destination IP is the same subnet, the device says next hop to destination. Dia mengirim gitu kan, kayak misalnya di inbound ini dia minta request gitu kan dari 11 gitu ya ke tujuan 1.254, dan di sini dibalikin gitu ya ke dari 254 ke 1.1 gitu ya. Jadi begitu. Dan kita close, klik the last color, jadi kita klik yang terakhir gitu ya. Karena tadi kita sudah menerima dari web server, dan artinya kita nggak perlu keluar lagi gitu kan. Outlier ini kan artinya dari PC itu keluar gitu, dan ini itu yang diterima gitu. Nah di sini receive the frame, menerima sebuah frame gitu ya, dan di sini kayak destination MAC address-nya apa gitu ya, for MAC apa namanya the broadcast address as multicast address, the device desktop slash the video from the Ethernet frame. Terus yang di sini dari siapa gitu ya, dari si web server ke PC yang ini web client, dan portnya menggunakan 80 gitu ya, destination atau tujuannya itu adalah 1025 gitu ya. Dan di sini HTTP client receiver HTTP refresh from the server, it display the page in the web server itu. Dan di bagian kedua, display element of the TCP or IP protocol suite gitu ya. Dan bagian kedua kita menampilkan sebuah elemen yang terdapat pada TCP atau IP protocol gitu ya. Yang pertama, view additional event, close any open video information window. Dan in the event list kita visible event, habis itu show all known, dan kita klik lagi gitu ya. Dan di sini sabar, nggak kelihatan. Dan di sini what additional event type are display. Jadi di sini ada tambahan yaitu berupa DNS dan DNS
ARP, TCP dan HTTP gitu ya. HTTP kan tadi itu yang udah kan, dan di sini tambahannya adalah DNS, ARP dan TCP. The extra enterprise apply various DCP address resolution protocol ARP. Request MAC address for destination host. Destination is name, for example. Oke. Coba kita klik ini. Client request. DNS. UDP. ARP. DNS. Coba kita cek di DNS terakhir. Ini DNS terakhir. Bagian UDP. Berarti di web server. Klik the first DNS. Jadi kita coba klik yang DNS pertama. Dan di sini kita gitu ya, type column. Explore the OSI model and video details. Highlight the description. What is the ensure list directly. DNS query, the DNS server client send, and DNS client send, ya sama ya di sini ya, request itu ya. Klik the outbound video details. What information the name field the DNS query section, yaitu variable like www.oc.local ya. Habis itu ID device video the capture info. Bentar. Boy. And click the DNS info. Square color in the event list. Which device was the video capture? What is the value list X address in DNS answer inbound video? Jadi kita ke DNS selanjutnya, dan kita lihat gitu ya di inbound. Sini masih inbound details, dan di bagian address dan answer section in the bound video. Di sini menampilkan gitu ya, dari inbound itu kan si alamat web client yang meminta ke destination IP atau si server itu. Dan find the first HTTP event, dan kita lihat di HTTP pertama
TCP event follow the event highlight layer 4 the SMSL tab in elsewhere and in the number discard below the in layer out layer the information display under item send segment information the sequence number 1 in data length 102. Terus yang kedua, yang G, klik the last TCP event dan di sini highlight the layer 4 what is the purpose of this event based on the information provide the last item in last sort B for item. Ya di sini ada 4 gitu ya, device TCP connection to 192.168 melalui port 80 the device send connection, habis itu the send find segment send segment information, the sequence number, the RCK number, the data line gitu. Dan ya mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.